Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mamang Guru. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang kembali. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk lapor SPT tahunan tahun 2025. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita ketikkan di tab pencarian Google itu Cortex ya. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Nah, yang akan kita pilih adalah ini ya, Cortex djp.pajak.go.id. Kita pilih ini login dengan menggunakan portal ini. Kemudian masukkan nick ya, masukkan kata sandi, kemudian pemilihan ID bahasa dan masukkan captcha. Nah, setelah kita masukkan captcha-nya, kita login. Muncul tampilan dashboard dari akun Kortik BJP kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada bagian menu ini ada surat pemberitahuan atau SPT ya. Kita pilih ini, menu ini, kemudian pilih surat pemberitahuan atau SPT. Karena ini masih kosong ya, karena kita tahun perdana menggunakan Kortek ini untuk SPT tahunan, kita akan buat konsep SPT. Pilih buat konsep SPT. Nah, langkah selanjutnya, langkah 1 di sini pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Nah, kita akan memilih salah satu. Nah, kita akan memilih ini PPh orang pribadi. Kemudian lanjut. Nah, di sini jenis periode SPT, kita pilih SPT tahunan, periode dan tahun pajaknya ini Januari Desember 2025. Nah, setelah terisi, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan model SPT. Nah, pilih jenis SPT-nya. Di sini normal ya. Nah, di sini ada normal, ada kebetulan. Nah, misalkan kebetulan nanti kalau mau kita melakukan revisi ya, baru kebetulan. Nah, setelah itu kita buat konsep SPT. Nah, sukses ya buat konsep SPT. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai atau berhasil membuat konsep SPT, maka di sini ada ya, ada riwayat kita membuat konsep SPT. Nah, selanjutnya di sini ada logo pensil ya, kita pilih logo pensil. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita input atau kita isikan. Pertama dari mulai header dulu ya, header. Di sini tahun pajak 2025 sudah benar, periode pembukuan 1/12 artinya bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian ini statusnya pilih normal ya, normal. Kemudian metode pembukuan pencatatan kita pilih pencatatan ya. Kita pilih pencatatan. Ini ada beberapa, kita pilih pencatatan. Kemudian sumber penghasilan, nah kita akan memilih pekerjaan. Apabila sudah selesai, kita tinggal klik posting SPT. Nah, setelah kita melakukan posting SPT, nah selanjutnya kita akan memilih atau mengisi beberapa yang harus kita entry ya. Pertama dari bagian A identitas wajib pajak ini sudah otomatis oleh sistem terisi, NIK, nama, jenis ID dan seterusnya. Nah, kemudian nomor 7 status kewajiban perpajakan suami dan istri jika ya ini jika isi jika status Anda PH atau MT. Nah, apa itu PH? Maka PH itu adalah pisah harta dan MT atau MT adalah memilih terpisah. Nah, saran saya sebaiknya kosongkan saja jika uh, Anda tidak melakukan pisah harta ya atau memilih terpisah. Bisa dikosongkan saja. Kecuali memang Bapak Ibu melakukan pisah harta dengan pasangan atau memilih terpisah. Itu selanjutnya bagian B ikhtisar penghasilan neto. Nomor 1 A kita memilih ya itu A. Nomor B1 kita pilih tidak. C ini tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak.
Selanjutnya pada bagian C, perhitungan pajak terhutang. Untuk penghasilan neto setahun, ini penghasilan neto setahun 1A, 1B, 1D atau 1D. Ini otomatis ya, ini otomatis. Kemudian nomor 3, ini pilih tidak. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto sebagai kompensasi kerugian atau zakat? Yang tidak. Yang 4, ini terisi oleh sistem ya. Nomor 5, pilih PTKP yang sesuai. Ini sesuaikan dengan ini ya, kalau K1 kawin anak 1, K2 kawin anak 2 dan seterusnya. Saya K2 ini ya. Kemudian nomor 6, ini penghasilan kena pajak ini terisi oleh sistem. Yang nomor 7 juga terisi oleh sistem karena tidak bisa kita isi ya. 8, apakah terdapat pengurangan PPh terhutang? Ini pilih tidak ya. Nomor 9 terisi oleh sistem. Selanjutnya pada bagian D, kredit pajak. Nomor 10, ini apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Ini tidak ya. Kemudian nomor 10B ini juga terisi oleh sistem. 10C, STP, PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Ini tidak usah kita isi ya. Nomor 10D ini apakah Anda menerima pengembalian? Ini pilih tidak. Selanjutnya kita ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. 11A, ini PPh kurang atau lebih bayar. Ini terisi oleh sistem ya. Nomor 11B juga terisi oleh sistem. Ini tidak. Ini terisi oleh sistem ya. Nomor 11C juga terisi oleh sistem. Nah, sekarang bagian F, pembetulan. Nah, ini untuk nomor bagian F ini ya, untuk bagian F ini. Nah, ini pembetulan ini akan terisi jika status SPT tahun pajak kurang atau lebih bayar. Jadi ini akan terisi otomatis apabila pembetulan akan terisi jika status SPT tahunan pajak kurang lebih bayar. Nah, selanjutnya kita ke bagian G ya, ke bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar jika diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Lanjut ke bagian H. Ini bagian 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar asuran PPh? Ini tidak. Yang 13 juga ini pilih tidak. 13C ini juga pilih tidak. Ke bagian H. Untuk bagian I, ini pernyataan transaksi lainnya. Ini harta pada akhir tahun. Isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan berikutnya ini sudah terisi oleh sistem. Kemudian ini apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ini pilih tidak. Ini juga tidak ya, 14C. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak? Ini pilih tidak. Ini apakah Anda melakukan biaya penjualan? Ini tidak. Ini sudah terisi oleh sistem ya. Sistem. Berikut juga ini 14C juga terisi oleh sistem. Ini apakah Anda menerima dividen atau penghasilan keluarga? Ini tidak ya. Nah, ini juga 14 akan terisi oleh sistem. Selanjutnya pada bagian C. Ini untuk bagian J ini akan terisi otomatis ya. Ini juga tidak bisa diklik. Ini untuk bagian D ini pilih tidak. Untuk dokumen lain juga pilih tidak. Pernyataan. Nah, ini ya. Langkah terakhir. Nah, untuk bagian pernyataan ini bagian K, ini status SPT-nya sudah nihil. Kemudian kita centang ini ya. Centang dengan menyadari sepenuhnya dan seterusnya. Ini penandatangan ini juga otomatis ya. NPWP, nama lengkap. Kemudian nanti tanda tangan ya. Kemudian bayar dan lapor. Kita pilih bayar dan lapor.
Ini tanda tangan pembayar pajak, ini kemudian kode otorisasi DJP, dan ini ID penanda tangan, dan kata sandi ini mungkin paspres ya. Dan langkah terakhir ini konfirmasi tanda tangan. Oh iya, lupa. Ini untuk kata sandi kita masukkan paspres kita ya. Masukkan paspres kita, selanjutnya konfirmasi tanda tangan. Dan sukses, paspres berhasil. Nah, pada bagian terakhir, ini bukti lapor SPT kita nanti akan dikirimkan via email atau kita bisa lihat ya atau dapat diunduh pada menu SPT ya, pada menu SPT. Ini menunya malah menu apa ya? Menu SPT dilaporkan. Kita bisa cek di menu SPT dilaporkan. Di sini ya, kita bisa melihat tanda terimanya dan mengunduh PDF SPT yang telah disampaikan. Ini kita buka. Nah, sudah selesai. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, komen apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.